Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan di pertemuan adab dan akhlak pada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari kitab adab. Kita baca hadisnya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi faqala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, akhrajahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan dan dosa, albir wal itsmi, kebaikan dan dosa. Faqala albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah husnul khuluq, wal itsmu ma haka fi sadrik, dan dosa itu apa yang engkau rasakan keraguan di dalam hatimu. Wa karihta an yatali'a 'alaihin nas, dan engkau benci manusia melihat apa yang engkau lakukan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Kita akan bahas satu persatu setelah kita baca syarhul kalimat dan istifadat dari kitab ini, atau fawaid dari kitab ini. Yang pertama, syarhul kalimat. Di sini kita bisa baca syarhul kalimat. Haka taraddada wa taharraka bihi al-khatiru fi sadrika. Haka itu artinya adalah berdegup, deg-degan, ragu. Wa taharraka bihi al-khatiru fi sadrika. Dan hati kita itu tidak menentu. Wa khasyita an yakuna dzalikal amalu dzanban, dan engkau juga takut bahwa perbuatan yang engkau buat tadi adalah sesuatu dosa atau dosa. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil dari hadis faedahnya. Yang pertama, al-hassu ala husnil khuluq, anjuran untuk husnul khuluq, melakukan husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Diterangkan di sini, wa huwa talaqatul wajhi wa kaful adza wa ihtimaluhu, yaitu wajah berseri, kemudian menyingkirkan dan melenyapkan gangguan dari jalan, wa badlul ma'ruf, dan wa badlul ma'ruf, dan berbuat baik. Wa tahalli bil adab al-islamiyah, dan menghias diri dengan adab-adab islami. Wa anna minhu ma huwa ghorizatun wa minhu ma huwa muktasabun, dan husnul khuluq itu ada yang ghorizah, Allah Subhanahu wa taala tabiatkan dalam diri kita, wa muktasab, wa minhu ma huwa muktasab, dan juga ada yang didapatkan karena pembiasaan dan latihan, seperti yang kita terangkan dalam mukadimah terkait dengan al-adab dan akhlak pada video-video yang lalu. Yang kedua, istifadah yang kedua, faedah yang kedua, yan bagi lil insani taroka masyakka fi ibahatihi wa anna Allah ta'ala qad ja'ala li nafsi idrokan lima la yahil. Seyogyanya setiap orang meninggalkan apa yang ia ragukan dari pembolehannya. Ini boleh atau tidak? Tinggalkan kalau ragu. Wa anna Allah ta'ala qad ja'ala li nafsi idrokan lima la yahillu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam diri ini sesuatu pengetahuan terkait dengan apa yang tidak dihalalkan olehnya. Maksudnya membedakan antara hak dan batil, ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Karena Allah menganugerahkan
manusia akal, yang dengan akal tersebut manusia bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas per kalimat karena tadi baru artinya saja dari arti hadis dan arti dari syarah di dalam kitab ini dan faedah dalam kitab ini. Adapun pembahasan per kalimat, kita akan bahas per kalimat. Albirru husnul khuluq. Albir artinya adalah kalimatun jami'atun tujmi'u hisalal khair kulliha. Albir artinya sebuah kalimat yang mencakup seluruh perangai kebaikan. Seluruh kebaikan itu dinamakan albir. Sedangkan al-ithmu kullu syarrin wa kullu ma'siyatin. Setiap keburukan dan setiap maksiat. Ada dalam pengertian lain adalah adzanbu ma'anwa'ihi, dosa-dosa dengan jenis-jenisnya, atau setiap jenis dosa. Husnul khuluq artinya secara umum yaitu kullu ihsanin ilan nasi, setiap perbuatan baik kepada orang lain. Ini husnul khuluq. Kullu ihsanin ilan nasi, kullu ihsanin ilan nasi. Kemudian secara teknis, husnul khuluq dapat kita tafsirkan at-takhalluq bi akhlaqi syariati wa ta'addub bi adabillahi allati syara'aha li ibadihi. Takhalluq, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan dan adab-adab yang telah disyariatkan Allah bagi hambanya. Itu dia husnul khuluq. Balik lagi ke albir tadi. Nah, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat albirru husnul khuluq tidak menunjukkan kebaikan itu hanya husnul khuluq. Kan kalau kita pahami arti dari albirru husnul khuluq, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Dan ini tidak menunjukkan bahwasannya makna hadis tersebut, makna kalimat albirru husnul khuluq mengkhususkan kebaikan hanya husnul khuluq, tidak. Bahkan Syekh Shalih Fauzan menerangkan dalam syarahnya, yakni bahwasannya arti dari albirru husnul khuluq ini, arti dari albirru husnul khuluq adalah anna a'dhama hisalil bir husnul khuluq. Perangai yang paling besar dari kebaikan adalah husnul khuluq. Ini menunjukkan kepada sesuatu hal yang sangat penting dari kebaikan tadi. Dari bagian dari kebaikan tadi, yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq ini merupakan hal yang penting. Makanya Rasulullah bersabda albirru husnul khuluq. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW menggambarkan tentang Arafah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ini tidak menandakan bahwasannya Rasulullah SAW membatasi bahwa berhaji itu hanya Arafah saja, yaitu wukuf. Tidak. Tetapi menunjukkan bahwasannya Arafah itu adalah rukun haji yang paling wajib dilakukan atau yang paling besar untuk dilakukan. Begitu juga albirru husnul khuluq. Maka Syekh Shalih Fauzan berkata, fayajuzu an yu'abbara bi ba'di syai' an kullihi idza kana hadza syai' muhimman. Dibolehkannya mengibaratkan sesuatu yang besar dengan sebagian kecil dari hal tersebut apabila hal kecil tadi sangat penting, sangat penting. Berarti albirru husnul khuluq. Albir dan husnul khuluq ini lebih luas mana maknanya ya? Albir, semua kebaikan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, albirru lafdzul birri idza utliqa tunawilu jami'a ma amarallahu bihi. Lafaz albir ini, albir kebaikan, lafaz albir kebaikan apabila tidak dikaitkan dengan perkataan apapun, dengan konteks apapun, maka mencakup
maknanya adalah sesuatu yang segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, luas sekali kan albirru. Maka ketika dikaitkan dengan husnul huluk, maka husnul huluk ini perangai yang paling baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Wal ithmu itu tadi adzanbu bi jami'i anwa'ihi. Adzanbu bi jami'i anwa'ihi. Dosa dengan segenap jenisnya. Wa huwa muqabilul birri, dan dia adalah kebalikan dari kebaikan. Maha ka fi sadrika taraddada. Maha ka fi sadrika, sesuatu hal yang sesuatu keraguan yang ada di dalam dadamu, suatu keraguan yang ada di dalam dadamu sehingga membuat ketidaktenangan dalam hati kita, kemudian guncangan ketika kita melakukan hal tersebut, dan membuat hati atau dada ini tidak lapang untuk menerimanya. Karena kebaikan kalau dikerjakan lapang dada kita, tapi kalau keburukan, ketika kita mengerjakan keburukan akan sempit dada kita, dan tidak akan tenang hati ini untuk mengerjakannya, atau membuat hati ini tidak tenang. Kalimat selanjutnya yang terakhir, wa karihta an yatali'a alaihin nas, dan engkau benci manusia melihat hal tadi yang kau perbuat. Maka kebencian di sini adalah al-karahiyatu diniyah, kebencian agama. Karena kebencian tadi didasari dengan takutnya kita melakukan suatu perbuatan dosa. Kemudian an-nas di sini, wa karihta an yatali'a alaihin nas, adalah orang-orang yang memahami bahwasannya perbuatan yang akan dilakukan tadi adalah perbuatan dosa. Maka kita malu kalau mereka melihat perbuatan tadi yang kita lakukan. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan terkait dengan kalimat wa karihta an yatali'a alaihin nas, hadza dhabitul itsmi. Ini adalah sebuah tolak ukur suatu perbuatan dosa, kata Syekh. Idza ra'aita fi nafsika taraddudan fi syai'in walam taqbalhu nafsuka walam tartah ilaihi nafsuka fatrukhu, hadza yadullu ala annahu itsm. Apabila engkau melihat hatimu atau jiwamu guncang terhadap perbuatan tadi, dan dia tidak menerima apa yang engkau lakukan dari perbuatan dosa tadi, dan dia tidak tenang, maka tinggalkanlah hal itu adalah perbuatan dosa. Karena beliau mengatakan lagi, kita bisa mengetahui sesuatu tersebut adalah dosa. Yang pertama, al-adillah syar'iyah, ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, seperti syirik dosa. Kemudian apa yang diharamkan dalam Al-Quran oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis-hadisnya, maka itu adalah perbuatan dosa jika dilakukan. Yang kedua, apabila dalil-dalil tersebut tersembunyi darimu, engkau belum hafal dalilnya, engkau tidak mengetahui dalilnya, maka roji nafsaka. Coba intermezzo. Coba lihat di jiwa kita. Fa in wajadta tuma'ninatan fi qabulihi fa'lam annahu khair. Apabila jiwa kita melihat jiwa kita tenang untuk melakukan sesuatu tersebut, maka ketahuilah hal itu adalah perbuatan baik, kata Syekh Shalih Fauzan. Wa idza wajadta fi nafsika nafaratan anhu wa adamat mi'nanin lahu fa hadza dalilun ala annahu itsmun. Tetapi apabila kita melihat jiwa kita ketika ingin melakukan sesuatu hal yang dilarang, tidak tenang, kemudian cenderung ingin tidak mengerjakannya, maka ketahuilah perbuatan tadi dosa dan tinggalkanlah. Jangan dipaksakan untuk melakukan perbuatan dosa.
Li'anna nafsal mu'min la tartahu ila syarr. Ini perkataan emas dari beliau. Li'anna nafsal mu'min la tartahu ila syarr. Karena jiwa seorang mukmin itu tidak akan tenang dengan perbuatan buruk. Tidak akan tenang dengan perbuatan buruk. Jadi kita merenung. Jika seandainya kita telah berbuat buruk, tapi tenang-tenang saja, maka dipertanyakan kesempurnaan keimanan kita. Apakah benar keimanan kita tulus, penuh, sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Nah, fawaidul hadis, fawaid dari hadis ini selain yang di buku, antum bisa catat ya, karena ana tidak akan menuliskannya di subtitle atau di texting video, tidak, karena ana akan menyebutkannya saja. Yang pertama, al-faidah al-ula at-targhibu fi husnil khuluq. Sama seperti ini. Motivasi di dalam mengerjakan husnul khuluq, yaitu setiap perbuatan baik. Contohnya disebutkan di sini, antum bisa mengulang videonya. Kemudian al-faidah ats-tsaniyah al-hadisu yadullu ala anna al-itsma alamataini. Ini penting. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada sesuatu hal yang penting, yaitu menunjukkan kepada bahwasannya dosa punya dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, alamatun dakhiliyatun. Ciri-ciri internal dalam diri kita. Jika kita melakukan dosa, pasti al-qalaqu wal itirabu fin nafsi ba'da fi'liha. Akan ada guncangan, akan ada ketidaktenangan, akan ada kegundah gulanaan setelah melakukannya. Wa ada mutmi'nanin ila hillihi wa iqdamin ila fi'lihi. Iya, tadi ada ketidaktenangan, kemudian adanya ketidakberanian untuk melakukannya lagi. Ini adalah dosa. Ini ciri-ciri internal dosa. Jika seandainya dosa dilakukan, maka akan timbul seperti itu dalam diri kita. Yang kedua, alamatun kharijiyatun. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri eksternal yang dari luar. Karahiyatu tilai wujuhin nas wa akhyarihim alaihi. Kita benci manusia mengetahui apa yang telah kita lakukan dari perbuatan buruk. Itu kita benci mengetahui apa? Kita benci hal itu. Kita tidak suka manusia mengetahui apa yang telah kita lakukan dari perbuatan buruk. Khasyatan yudhamma wa yulama ala fi'lihi. Karena kita akan takut dicela, akan takut dicaci, dimaki karena kita melakukan perbuatan buruk tadi. Bahkan ada sebagian orang yang jika seandainya dia telah berbuat buruk, dia menghindari orang-orang yang biasanya menasehati dia. Takut dinasehati. Na'udzubillah. Takut dinasehati. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah manusia, karena sesungguhnya ingatkanlah atau berilah peringatan. Karena pemberian peringatan atau peringatan tadi akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Bisa jadi orang-orang yang kita nasihati akan kembali kepada kebaikan, amalan baiknya daripada amalan buruknya. Tersadar, bertaubat dan lain sebagainya. Jangan menghindari orang yang memberikan nasihat. Jangan menghindari orang-orang yang baik. Jangan. Itu adalah pengikat, istilahnya mah. Itu adalah sesuatu hal yang bisa antum harapkan satu-satunya. Ketika antum telah jauh dari orang-orang baik, maka kita lebih rentan akan terjebur ke dalam jurang kemaksiatan. Gak ada penariknya. Siapa yang bisa narik? Saking asiknya bermaksiat, kemudian menghindari nasihat dari orang-orang baik, kita tidak tahu di depan ada jurang kemaksiatan, jurang kebinasaan bagi diri kita. Kalau ada orang baik kan ditarik. Nah, dengan nasihatnya.
Maka masih dalam faedah kedua, hal ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang mempunyai kebaikan dalam dirinya, yang dihidayahkan kepadanya untuk melakukan kebaikan, tidak akan tenang untuk melakukan keburukan. Berbeda dengan orang-orang yang ahli fasik, kemudian orang-orang ahli maksiat, mereka tidak akan punya rasa kegundah gulanaan, mereka tidak akan punya rasa kekhawatiran, mereka tidak akan punya rasa ketidaktenangan ketika mereka melakukan dosa dan maksiat. Mereka akan enjoy, mereka akan senantiasa menikmati. Na'udzubillah. Bahkan kata Syekh Abdullah Ibn Fauzan berkata, bal yakdumul wahid minhum alal ma'siyah munsyarihal sadri wa murtahal bal. Bahkan sebagian dari mereka melakukan keburukan tadi, maju dengan gagah perkasanya, kemudian melakukannya dengan lapang dada dan sebaik-baik keadaan dia. Maksudnya diniatkan berbuat buruk, kemudian senang berbuat buruk. Bahkan sebagian orang di zaman ini merekam perbuatan buruk mereka, menyebarkannya. Na'udzubillah, telah hilang rasa malu, telah hilang rasa malu dalam diri sebagian orang pada zaman sekarang. Bahkan bukan sebagian orang, mayoritas orang. Na'udzubillah. Antum jangan lakukan hal seperti itu. Faedah yang terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah al-hadisu dalilun ala anna Allah qad ja'ala li nafsi idrakan lima la yahil fi'luhu wa zajiran anhu wa zajiran an fi'lihi limujarradin nafsi bimujarradin nafsi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam diri kita idrokan lima la yahillu fi'luha. Sebuah pengetahuan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkannya, telah menjadikan dalam diri kita hal tersebut, membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini sudah terfitrahkan dalam diri kita. Pelihara dan pertajam dengan ketakwaan. Jangan membuat ia tumpul dengan kemaksiatan kita yang tidak kita taubati. Nah, manusia berbuat maksiat, manusia berbuat dosa, tetapi mereka juga harus kembali dan bertobat kepada Allah. Jangan terus-menerus tercebur ke dalam lubang yang sama dan bergumul di lubang tersebut. Kembali kepada Allah, panjat tebing-tebing atau dinding-dinding taubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di jalan Allah, berada di jalan kebaikan, berada di jalan yang semestinya seorang muslim diciptakan, dan yang karena tujuan terakhir kita adalah surga. Bagaimana mungkin kita memasuki surga sedangkan hati kita, sedangkan diri kita senang melakukan perbuatan ahli neraka. Na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.